Sebelum kick-off, banyak yang menempatkan Prancis sebagai unggulan. Dengan kualitas individu yang mereka miliki, itu memang wajar. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Spanyol tampil sangat disiplin dari awal hingga akhir. Saat kehilangan bola, mereka langsung menutup ruang dan memutus jalur umpan ke para pemain depan Prancis. Ketika menguasai bola, mereka sabar membangun serangan, terus bergerak mencari ruang, dan memaksa Prancis lebih banyak bertahan. Mbappe dan lini serang Prancis nyaris tidak pernah benar-benar mendapatkan situasi yang mereka inginkan. Serangan mereka sering terputus sebelum masuk ke area berbahaya, sementara Spanyol terus mengontrol ritme pertandingan dengan penguasaan bola dan rotasi pemain yang rapi. Laga ini menjadi bukti bahwa sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh tim dengan deretan pemain terbaik. Ketika struktur permainan berjalan sempurna dan semua pemain menjalankan perannya, kolektivitas bisa mengalahkan kualitas individu. Sepak bola dimainkan dengan kepala, kaki hanyalah alat bantu. Ucapan Cruyff itu begitu berasa di laga ini. Meski penguasaan bola kedua tim cukup imbang, Prancis tak berdaya. Mereka buntu di atas lapangan. Kalah duel. Kalah kolektivitas. Kalah kualitas peluang. Spanyol terlihat lebih menggunakan kepala mereka sejak detik pertama. Menyesuaikan diri untuk mengantisipasi kekuatan Prancis, namun tetap bermain sesuai karakter dengan memaksimalkan operan-operan progresif, dan menekan di zona yang mereka rasa bisa diubah menjadi peluang. Rahasianya? Rodri. Prancis boleh jadi punya lini depan mematikan yang belum terlihat celahnya sepanjang turnamen. Namun, di semifinal ini Spanyol sukses mengajarkan arti dominasi lini tengah yang tidak dimiliki Prancis. Semua berkat Rodri yang bekerja luar biasa dalam bertahan, berduel, menekan, hingga mendistribusikan bola. Dia adalah napas lini tengah Spanyol, karena ketika posisi Olmo, Pedri, Fabian, Merino, Gavi, dan Zubimendi saling berotasi, hanya posisi Rodri yang sama sekali tak terganti. Saat banyak orang ragu ia telah habis akibat cedera panjang, Rodri membuktikan kembali kelasnya sebagai jangkar dan dirigen yang resmi membawa La Furia Roja kembali ke final Piala Dunia setelah 16 tahun lamanya. Dan tentu saja kredit khusus buat pertahanan Spanyol. Tidak mudah mematikan tiga penyerang Prancis yang mengandalkan serangan kilat sedikit sentuhan. Dipimpin sang bek berpengalaman, Aymeric Laporte, pertahanan Spanyol Trisula maut Prancis hilang akal. Sejak peluit pertama dibunyikan, Spanyol tampil dengan pendekatan yang sangat berbeda. Mereka tidak datang untuk saling adu kecepatan dengan Prancis. Mereka juga tidak mencoba memenangkan pertandingan lewat permainan yang terbuka. Sebaliknya, La Roja memilih sesuatu yang jauh lebih sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan, mengendalikan pertandingan. Ketika menguasai bola, para pemain Spanyol tidak pernah terburu-buru. Mereka membangun serangan dari lini belakang dengan penuh kesabaran. Bola berpindah dari kaki ke kaki, memaksa para pemain Prancis terus bergerak mengejar tanpa benar-benar bisa merebut penguasaan. Namun yang paling mengesankan justru terjadi ketika Spanyol kehilangan bola. Hanya dalam hitungan detik, seluruh pemain langsung bereaksi. Garis pertahanan tetap rapat, lini tengah menutup ruang antar lini, sementara para penyerang ikut melakukan tekanan sejak area pertahanan lawan. Mereka tidak memberi waktu bagi Prancis untuk berpikir. Inilah yang membuat permainan Prancis perlahan kehilangan identitasnya. Biasanya, Les Bleus sangat berbahaya ketika berhasil melakukan transisi cepat. Begitu bola direbut, mereka langsung mengirim umpan vertikal menuju pemain-pemain depan yang memiliki kecepatan luar biasa. Namun tadi malam, skenario tersebut hampir tidak pernah terjadi. Setiap jalur umpan menuju lini depan langsung diputus. Ruang yang biasanya dimanfaatkan Mbappe untuk berlari menghilang begitu saja. Ketika bola berhasil diterima, selalu ada 2 bahkan 3 pemain Spanyol yang sudah menunggu. Mbappe memang beberapa kali mencoba menusuk dari sisi kiri. Namun setiap aksinya selalu dipaksa menjauh dari area berbahaya. Ia tidak diberi kesempatan untuk menghadap langsung ke gawang. Bahkan dalam banyak momen, sang bintang Prancis lebih sering terlihat menerima bola di area yang jauh dari posisi idealnya. Hal yang sama juga terjadi pada lini serang Prancis secara keseluruhan. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kualitas individu luar biasa. Tetapi sepak bola bukan hanya soal kemampuan menggiring bola atau melepaskan tembakan. Sepak bola adalah tentang ruang. Dan Spanyol berhasil menghilangkan hampir seluruh ruang yang dibutuhkan Prancis untuk berkembang. Inilah yang membedakan pertandingan ini dari laga-laga Prancis sebelumnya.
Biasanya mereka mampu memaksa lawan bertahan selama 90 menit. Namun kali ini justru Prancis yang dipaksa bekerja lebih keras tanpa bola. Semakin pertandingan berjalan, penguasaan bola Spanyol semakin dominan. Mereka mengontrol tempo dengan sangat tenang. Tidak terburu-buru menyerang, tetapi juga tidak membiarkan Prancis menemukan ritme permainan mereka. Setiap rotasi pemain dilakukan dengan disiplin. Setiap perpindahan posisi memiliki tujuan. Setiap umpan selalu membuka ruang baru. Dan perlahan, tekanan itu mulai menghasilkan peluang. Gol pertama Spanyol menjadi hadiah atas kesabaran mereka sepanjang pertandingan. Bukan lahir dari keberuntungan, melainkan hasil dari rangkaian umpan, pergerakan tanpa bola, dan koordinasi yang terus mereka ulang sejak menit pertama. Yang menarik, setelah berhasil unggul, Spanyol tidak mengubah identitas permainannya. Banyak tim akan memilih bertahan total ketika menghadapi Prancis. Namun La Roja justru tetap berusaha menguasai bola. Mereka memahami satu hal sederhana. Cara terbaik untuk menghentikan lini serang Prancis bukan hanya bertahan di depan kotak penalti, melainkan membuat Prancis tidak memiliki bola. Dan strategi itu berhasil dengan sangat sempurna. Waktu terus berjalan. Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan. Pergantian pemain dilakukan untuk menambah daya gedor. Namun lagi-lagi, Spanyol selalu memiliki jawaban. Ketika satu pemain keluar dari posisinya, pemain lain langsung menutup ruang yang ditinggalkan. Ketika tekanan datang dari sisi sayap, bek dan gelandang bekerja sama membentuk blok pertahanan yang nyaris mustahil ditembus. Semua bergerak sebagai satu kesatuan. Tidak ada pemain yang tampil sendiri. Tidak ada yang mengandalkan kemampuan individu semata. Dan justru disitulah kekuatan terbesar Spanyol malam itu. Gol kedua yang akhirnya memastikan kemenangan seolah menjadi penegasan atas dominasi mereka sepanjang pertandingan. Bukan hanya unggul dalam skor, tetapi juga unggul dalam organisasi permainan, disiplin taktik, pengambilan keputusan, dan kontrol terhadap jalannya laga. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Papan skor menunjukkan kemenangan 2-0 untuk Spanyol. Hasil yang mungkin mengejutkan banyak orang sebelum pertandingan dimulai. Namun setelah melihat bagaimana jalannya pertandingan selama 90 menit, kemenangan itu terasa sepenuhnya pantas. Laga ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh tim yang memiliki kumpulan pemain terbaik. Memiliki pemain-pemain kelas dunia memang memberikan keuntungan. Namun tanpa organisasi permainan yang kuat, kualitas individu seringkali kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya, ketika 11 pemain bergerak sebagai satu kesatuan, saling memahami peran masing-masing, dan menjalankan rencana permainan dengan disiplin, kolektivitas mampu mengalahkan bakat sebesar apapun. Dan itulah yang diperlihatkan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Mereka tidak sekadar mengalahkan Prancis. Mereka berhasil mematikan lini serang terbaik di turnamen, mengontrol pertandingan dari awal hingga akhir, dan menunjukkan bahwa kekuatan terbesar dalam sepak bola modern bukan hanya terletak pada siapa pemain yang dimiliki, tetapi pada seberapa baik sebuah tim mampu bermain sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya, semifinal ini menjadi bukti nyata bahwa ungkapan legendaris dalam sepak bola masih tetap relevan hingga hari ini. Gol mungkin memenangkan sebuah pertandingan, tetapi pertahanan yang solid, organisasi permainan yang disiplin, dan kolektivitas yang sempurna adalah fondasi yang membawa sebuah tim melangkah menuju gelar juara. Dan tadi malam, Spanyol menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki semuanya.